Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ibrahimovic dengan NIM 25190201053 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sejarah, klasifikasi, dan perkembangan dari komputer. Untuk mata kuliah Teknologi Informasi, kita bahas terlebih dahulu dari pengertian dari komputer itu sendiri. Secara umum, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan menghasilkan informasi atau output. Secara otomatis, berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengguna, kata komputer berasal dari bahasa Latin, computare, yang berarti menghitung. Namun, fungsi komputer saat ini tidak hanya untuk menghitung, tetapi juga untuk mengolah data dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, dan video. Lalu, kita akan membahas fungsi utama dari komputer. Yang pertama itu ada input, menerima data dari pengguna. Contoh dari input itu seperti keyboard, mouse, terus ada em, mikrofon. Lalu yang kedua ada proses, yaitu mengolah data menjadi informasi. Untuk proses sendiri ini akan dilakukan dari komputer itu sendiri. Yang selanjutnya adalah output, yaitu menampilkan hasil pengolahan data. Contoh dari output itu seperti printer, lalu ada sound atau ada speaker, ada seperti em, apa namanya layar proyektor. Lalu yang keempat itu ada storage, yaitu menyimpan data untuk digunakan kembali. Yang terakhir ada kontrol, yang gunanya itu sebagai mengatur dan mengendalikan seluruh proses kerja dari komputer. Yang selanjutnya itu ada sejarah dari komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi beberapa generasi berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada komputer generasi pertama pada periode 1940 sampai dengan 1956. Pada periode ini, komputer itu menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Lalu ukurannya itu juga sangat besar dan menghasilkan panas yang tinggi. Sehingga pada awal tahun 1940 sampai 1956 itu, menurut saya komputer itu kurang efisien. Namun, ini adalah langkah awal dari perkembangan dari komputer. Jadi, sebelum kita memakai komputer seperti saat ini itu, awalnya itu adalah merupakan tabung vakum. Contoh dari komputer generasi pertama itu ada ENIAC, lalu ada UNIVAC I, dan ETSAC. Bahasa pemrograman yang digunakan pada periode tersebut itu masih menggunakan bahasa mesin atau binary code atau kode biner. Kode biner ini seperti angka 1 dan 0. Lalu em, yang kedua ada komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi kedua ini, komputer sudah menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Ukurannya lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Sudah mulai menggunakan bahasa assembly dan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Contoh dari komputer generasi kedua ini ada IBM 1401, lalu ada IBM 7090. Lalu yang ketiga ada komputer generasi ketiga pada periode 1964 sampai 1971. Pada generasi ketiga ini sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit yang menyatukan banyak transistor dalam satu chip. Pada generasi ini performa meningkat pesat dan mulai digunakan di perusahaan dan instansi. Contoh dari generasi ketiga itu ada IBM System atau 360 dan PDP-8. Yang selanjutnya adalah yang keempat, itu ada komputer generasi keempat.
pada periode 1971 sampai dengan 1980-an. Pada generasi keempat ini sudah menggunakan mikroprosesor sebagai otak dari komputer. Lalu muncul komputer pribadi atau PC atau private computer seperti Apple II dan IBM PC. Dan sudah memiliki monitor, keyboard, dan sistem operasi atau OS. OS sendiri ini banyak macamnya seperti Linux, Windows, Mac OS, dan sebagainya. Lalu di yang terakhir, komputer generasi kelima itu mulai dari tahun 1980-an sampai sekarang. Sudah berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disingkat dengan kata AI, dilengkapi dengan prosesor multicore, cloud computing, internet, dan komputasi kuantum. Lalu, contoh komputer modern pada saat ini itu sudah muncul seperti laptop, smartphone, dan superkomputer. Untuk laptop itu adalah device yang kita bawa sehari-hari karena memang lebih fleksibel dan sudah memiliki spek yang cukup dalam mengerjakan tugas-tugas yang berat. Lalu ada smartphone. Smartphone sendiri itu adalah perangkat yang tidak se sebaik spesifikasi dari laptop, namun lebih fleksibel dari laptop karena kita bisa memakainya melalui genggaman tangan kita. Lalu ada superkomputer. Superkomputer sendiri ini biasanya diletakkan di dalam gedung karena memang ukurannya yang sangat besar dan beberapa yang memiliki superkomputer adalah eh, instansi atau badan-badan yang besar. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang em, sebentar, kita akan membahas tentang perkembangan dari komputer modern. Perkembangan dari komputer modern seperti yang saya jelaskan tadi itu dimulai dari 1980-an. Pada waktu itu muncul sistem operasi grafis atau GUI seperti Windows dan Mac OS. Lalu pada selanjutnya di tahun 1990-an sudah terdapat perkembangan internet yang mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi. Jadi pada tahun itu internet sudah muncul, teman-teman. Lalu di tahun 2000-an itu sudah lahir laptop, WiFi, dan komputasi mobile seperti yang saya jelaskan tadi. Pada yang selanjutnya ada di tahun 2010-an sudah muncul smartphone, cloud computing, dan AI yang sering kita pakai di tahun ini karena memang lebih fleksibel dan memudahkan beberapa pekerjaan dari manusia dalam mencari informasi dan menyimpan data. Yang terakhir itu di tahun 2020-an hingga sekarang perkembangan komputer kuantum, lalu ada kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau IoT semakin dominan. Jadi eh, tiga hal ini semakin berkembang di tahun 2020-an sampai sekarang. Untuk komputer kuantum sendiri itu masih diteliti oleh para ahli, jadi belum muncul hasil jadi yang optimal. Lalu yang selanjutnya itu ada klasifikasi komputer. Saya bagi menjadi tiga klasifikasi. Yang pertama ada berdasarkan fungsi. Ada komputer khusus atau special purpose komputer yang dirancang untuk tugas tertentu, seperti komputer di mesin ATM atau pengontrol lalu lintas. Lalu yang kedua ada komputer umum atau general purpose komputer dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengetik, bermain game, dan desain grafis. Komputer umum sendiri bisa kita jumpai untuk kita beli karena memang hal ini diperuntukkan untuk tiap individu dari manusia. Lalu yang kedua ada berdasarkan data yang diolah. Ada komputer analog. Komputer analog sendiri memproses data kontinu seperti suhu, tekanan, dan kecepatan. Untuk komputer analog sendiri ini seperti sensor atau sebagainya.
Lalu yang kedua itu ada komputer digital yang memproses data berbentuk angka dan simbol biner menjadi sebuah keluaran untuk komputer digital ini. Lalu ada yang terakhir komputer hybrid, yaitu gabungan analog dan digital yang digunakan di rumah sakit atau penelitian ilmiah. Yang ketiga, saya klasifikasikan berdasarkan ukuran dan kemampuan. Untuk yang pertama, itu ada superkomputer sangat cepat, digunakan untuk penelitian cuaca dan militer. Untuk superkomputer sendiri, untungnya UNED sudah memilikinya yang berada di UPA TIK. Yang superkomputer sendiri ini menyimpan data dari seluruh data mahasiswanya. Untuk yang kedua itu ada mainframe yang melayani ribuan pengguna sekaligus, misalnya di bank. Jadi untuk instansi seperti bank, mereka menggunakan mainframe dalam pengolahan data. Lalu ada mini komputer, ini ukurannya menengah, digunakan untuk bisnis dan industri. Jadi bisnis-bisnis atau industri biasanya menggunakan mini komputer ini. Lalu ada mikrokomputer seperti PC, itu adalah komputer pribadi seperti desktop dan laptop yang beberapa dari kita sudah punya seperti laptop atau PC yang kita letakkan di rumah agar kita dapat bekerja dengan efisien. Lalu ada embedded komputer yang tertanam di perangkat lain seperti mobil, mesin cuci, dan smartphone. Untuk embedded komputer ini adalah seperti seperti pasangan gitu. Jadi dipasangkan dengan beberapa alat atau benda-benda lain seperti mobil dan mesin cuci. Lalu sudah sampai di sini penjelasan saya tentang pengertian, sejarah dan klasifikasi dari komputer. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.